Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuli Widayanti. Sehari-hari saya mendapatkan amanah untuk menjadi guru bahasa Indonesia di SMA Al-Hikmah Surabaya. Seperti kita ketahui, pelajaran bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang mungkin kata anak-anak sekarang adalah bingung-bingung, tidak menyenangkan. Kenapa bingung-bingung tidak menyenangkan? Karena anak-anak mengalami kesulitan sekali untuk menganalisis sebuah paragraf dan tidak menyenangkan karena mungkin materinya seputar itu-itu saja, tidak menantang dan sehingga anak-anak merasa pelajaran bahasa Indonesia tidak seberapa penting untuk dipelajari. Oleh karena itu, saya sangat termotivasi sekali mengikuti program pendamping guru penggerak. Saya ingin membuat sebuah inovasi bahwasanya pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang penuh dengan semangat yang membara, dedikasi, dan mampu mengukur potensi yang ada pada setiap peserta didik. Seperti kita ketahui, setiap anak memiliki potensi besar dalam dirinya. Kadangkala ada anak yang bisa mengapresiasikan apa yang dia pikirkan lewat bentuk tulisan dalam paragraf. Kadangkala ada anak yang bisa mengekspresikan dalam bentuk berbicara di depan kelas atau dengan menggambar yang sangat indah. Bahkan ada anak yang mampu mengaplikasikan itu semua dalam satu paket keterampilan dalam bentuk brosur atau video. Bahkan ada beberapa anak yang mampu untuk ekspresikan dalam bentuk teatrikal, puisi, dan drama. Oleh karena itu, saya tertarik sekali untuk mengubah sistem penilaian yang selama ini saya lakukan dengan program Merdeka Belajar. Bagaimana saya membuat sebuah transformasi pendidikan agar saya sebagai pendidik bisa mengukur potensi terbesar dalam diri peserta didik saya. Oleh karena itu, saya menelurkan program yang bernama Berpapsi, wujud nyata Merdeka Belajar dalam transformasi era 4.0. Apakah itu berpapsi? Tentunya kita akan bertanya-tanya karena selama ini yang akrabi oleh anak-anak adalah berpapji. Berpapsi itu apa sih? Berpapsi itu adalah bagaimana anak-anak melakukan presentasi, melakukan analisis, dan melakukan semua itu dalam bentuk penulisan brosur pada materi teks cerita sejarah pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Di sini saya akan mampu mengukur potensi diri anak saya karena proyek ini dilakukan secara berkelompok. Dalam kelompok saya bagi menjadi 4 orang dan setiap kelompok harus membuat brosur tentang teks cerita sejarah yang ada pada lingkungan sekitar mereka. Mereka juga bisa bereksplorasi di luar lingkungan mereka. Poster tersebut kemudian diupload dalam blog kelas yang telah dibuat oleh PJ Pelajaran Bahasa Indonesia. Di situ harus dipresentasikan setelahnya. Nah, presentasi ini bersifat uji kompetensi yang nanti akan dinilai oleh teman sebaya. Nah, di sini setiap kelompok harus mempresentasikan brosurnya, kemudian mereka harus menganalisis struktur teks cerita sejarah apa yang terkandung pada tulisan brosur yang mereka kerjakan. Lalu brosur tersebut harus diunggah pada blog kelas dan setelah itu dinilai oleh teman sejawat dalam arti kelompok lain. Nah, bagaimanakah cara saya untuk mengundi agar kelompok bisa tampil secara adil? Di sini saya melakukan sebuah pengundian secara automatically dengan random picture. Nah, di situ anak-anak juga akan mengetahui prinsip keadilan dalam proses pembelajarannya, bahwasanya untuk maju nomor 1, 2, dan 3 itu bukan lagi terpusat pada seorang guru yang menentukan, tetapi lewat sebuah kecanggihan mesin di abad digital ini. Jadi anak-anak bisa merandom sendiri kelompoknya, sehingga mereka akan menerima dengan senang hati. Itu yang dinamakan prinsip keadilan yang saya terapkan dalam proses pembelajaran saya. Anak-anak juga memiliki kewenangan untuk menilai apa yang mereka lihat sebagai bentuk penilaian terhadap kelompoknya. Mereka bisa menilai masing-masing temannya. Oleh karena itu saya membuatkan rubrik yang bisa mereka akses melalui Google Drive yang saya berikan. Masing-masing anak harus memiliki kewenangan untuk menilai teman-temannya. Disinilah merdeka belajar yang saya berikan. Oleh sebab itu, ketika penilaian teks cerita sejarah sudah tampil di dalam rekap nilai ulangan mereka, maka mereka tidak hanya mendapatkan nilai secara kognitif untuk mengikuti ulangan harian saya, tapi mereka juga bisa mendapatkan nilai ketika mereka berpresentasi. Disitulah saya mengetahui apa kemampuan peserta didik saya. Si A mungkin rendah dalam kemampuan kognisinya ketika mengerjakan ulangan harian, tetapi dia memiliki keahlian dalam membuat sebuah brosur.
Dan mungkin si B tidak pandai untuk membuat brosur, tapi dia begitu sangat baik ketika mempresentasikan apa yang sudah mereka buat dalam brosurnya. Beda lagi dengan si C, mungkin si C tidak mampu keduanya, tetapi beliau sangat piawai untuk mengkoordinir teman-temannya, membagi teman-temannya apa yang dilakukan si A, si B, si C, dan si D. Berbeda lagi dengan si D, dia mampu mengendalikan jalannya diskusi yang dipimpin, dia mampu menjadi moderator yang baik dalam diskusi itu, dia mampu mengendalikan audiens yang ingin bertanya kepada teman-temannya yang sedang berpresentasi. Itulah yang saya maksud bagaimana cara saya mengukur dan menilai kemampuan peserta didik saya. Semoga program ini bisa membawa kebaikan pada perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Merdeka belajar, salam sukses, maju pendidikan Indonesia.